Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi buat yang main drama. Oke. Saudara, bagi yang mau ke Amerika silahkan di penjara. Tadi gambarnya ketika masuk penjara Pak Markus itu settingnya di luar negeri, saudara. Jauh banget gitu penjaranya. Itu gratis kalau mau berangkat ke sana. Puji Tuhan saudara, satu drama yang baik yang pesannya adalah pengorbanan, saudara. Karena kita punya Tuhan yang bukan Tuhan seperti Tuhan yang lain. Ya. Tuhan yang lain ngajarin ya, cara bagaimana berbuat baik, hidup benar, ya, cara-cara yang baik. Tapi tidak ada yang mau berkorban. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang mau berkorban untuk saudara dan saya. Supaya bukan aja saudara hidup benar, tapi saudara punya kehidupan kekal di sorga. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Tuhan yang luar biasa. Ya. Tuhan yang mau menanggung segala dosa pelanggaran. Harusnya kita yang dipenjara, kita yang disiksa, kita yang dihukum. Tetapi Tuhan yang sudah menggantikan kita. Saudara, hari ini adalah hari apa? Jumat Agung. Ya, 3 hari lagi hari Paskah. Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tidak beribadah pada hari raya Jumat Agung. Hari raya Jumat Agung adalah hari di mana Tuhan Yesus naik ke kayu salib, mati. Ya. Tapi kita selalu beribadah pada hari Minggu, hari ketiga, yaitu hari kebangkitan. Oleh karena itu gereja, ya, salibnya biasanya tidak ada yang namanya gambar Yesus. Karena kenapa? Yesusnya sudah bangkit. Saudara, itulah Tuhan kita. Nah, hari ini kita mau renungkan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya banyak daripada saudara yang sudah menonton film The Passion for Christ, betul ya? Hampir semua sudah lihat ya bagaimana penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Ada satu hal kebenaran yang saudara perlu ngerti hari ini adalah bahwa melalui penyiksaan, penyalipan, Yesus Kristus itu benar-benar mati. Ini kebenaran yang penting, saudara. Saudara perlu ngerti bahwa Yesus Kristus itu benar-benar mati. Yang percaya katakan amin. Ya. Dia bukan pingsan. Dia bukan sehat-sehat atau lari. Enggak, dia benar-benar mati. Kenapa saudara perlu tahu ini? Karena kalau dia benar-benar mati, bahwa dia benar-benar menebus dosa saudara dan saya. Ya. Kematian Kristus di atas kayu salib melambangkan dia membatalkan hukum Taurat untuk saudara dan saya. Dan segala hukumnya, dia yang tanggung, mati. Ya. Dan mati daripada Yesus Kristus itu adalah mati karena kehabisan darah. Bukan mati karena sakit, saudara. Tapi matinya karena kehabisan darah. Kenapa mesti kehabisan darah? Karena darahnya harus tercurah. Untuk siapa? Untuk kita semua. Ya. Ini kebenaran yang penting yang saudara perlu ngerti. Ya. Saudara, saya ingin sedikit, kalau saudara sudah lihat film The Passion for Christ, saya pernah sampaikan ini tapi saya nggak ada ruginya untuk kita mengulang, kita mengerti mengenai kematian daripada Yesus Kristus. Berawal di Taman Getsemani, di mana Yesus Kristus merasa dirinya seperti mau mati. Kenapa demikian? Karena dia tahu bahwa dia harus naik ke kayu salib. Dia harus menderita. 4 kali dia bicara sama murid-muridnya bahwa anak manusia akan masuk dalam penderitaan.
dibunuh dan disalibkan. Dia ngomong 4 kali sama murid-muridnya. Jadi dia tahu bahwa hidupnya hanya untuk naik ke kayu salib. Sehingga waktu di Taman Getsemani ditemani oleh beberapa orang murid, ketika dia berdoa, dia itu mengalami sebagai manusia. Karena Tuhan Yesus adalah 100% manusia. Yang percaya katakan amin. Tapi juga dia 100% apa? Allah. Ini pengertian yang benar. Dia 100% manusia. Sebagai manusia ketika dia berada di Taman Getsemani, dia begitu stres berat, saudara. Ketakutan. Sampai dia berkata, aku seperti mau mati rasanya. Dia begitu takut, saudara. Ini sebagai 100% manusia. Saudara, ketika dia berdoa, maka akibat efek daripada stres yang berat ini, ya, itu dia mengalami tekanan psikologis tingkat tinggi. Nah, tekanan psikologis tingkat tinggi ini akan menyebabkan keluarnya cairan-cairan kimia, zat-zat kimia di dalam tubuh kita, saudara. Saudara, itu sebabnya kalau orang kebanyakan stres, orang kebanyakan khawatir, itu akan tubuhnya akan menjadi tidak balance. Biasanya dia sehat, kenapa tiba-tiba punggungnya sakit, kepalanya sakit dan sebagainya. Itu mengalami stres, saudara. Karena dalam tubuhnya mengeluarkan cairan-cairan. Nah, cairan-cairan ini ya itu sehingga mengakibatkan memecahkan kelenjar-kelenjar kapiler kecil daripada pembuluh darah yang ada di kelenjar keringat, saudara. Sehingga waktu dia berdoa kita dikatakan keringatnya seperti titik darah, sedikit. Memang tidak sampai keluar darah semua, enggak. Ya kayak misalnya di film-film, tubuhnya langsung keluar darah, enggak, saudara. Cuman sedikit, keringatnya bercampur dengan darah. Itu karena efek daripada stres berat. Ketakutan tingkat tinggi, stres tingkat tinggi. Saudara, akibat daripada ini, kulit daripada Tuhan Yesus. Orang yang kulitnya, yang stres berat sehingga sampai kelenjar keringatnya pecah sehingga keluar darah, saudara. Itu kulitnya jadi sangat sensitif. Bisa gampang gatel, mungkin kalau di sini gitu ya. Kalau mungkin kena penyakit dan sebagainya. Saudara, untuk Tuhan Yesus, kulit Tuhan Yesus itu menjadi sangat sensitif. Artinya apa? Gampang pecah, gampang terluka. Saudara, dia masuk dalam peristiwa pencambukan. Kalau saudara melihat di film, cambuk daripada tentara Romawi itu terdiri dari bola besi dan tulang. Ada bola besi, ada tulang. Kenapa ada bola besi? Sama seperti saudara kepingin bikin empal. Nah, harus diapain? Digebukin. Kenapa digebukin? Supaya bukan empal, empuk, ya kan? Supaya empuk. Supaya empuk gampang dimasak. Ya. Saudara, itu Romawi begini, dipukulin dulu dengan bola besi, tujuannya supaya empuk, saudara. Tetapi problemnya Tuhan Yesus, kulitnya sudah sangat sensitif karena mengalami stres berat. Jadi ketika dipukul langsung memar dan pecah, saudara. Ya. Dan setelah dari bola besi itu, maka tentara Romawi baru pakai cambuk yang namanya pakai tulang. Yang ujungnya itu tajam sehingga begitu masuk ke dalam dagingnya, begitu ditarik, cak, bisa keluar dagingnya, saudara. Ya. Dan saudara, pencambukan daripada tentara Romawi ini harusnya 39 kali. Karena bukan apa? Kenapa 39 kali? Karena kalau kelebihan orang bisa mati, saudara. Itu sakitnya luar biasa. Jadi hanya 39 kali. Tetapi untuk Tuhan Yesus itu tergantung dari suasana hati tentara Romawi. Kalau hatinya lagi bagaimana, ya habis dihajar, saudara. Itu buktinya, saudara. Bagaimana tentara Romawi menghajar tubuh Tuhan Yesus sampai dikatakan ya pada waktu itu daging yang terkelupas itu ototnya ikut kelupas, saudara. Ototnya ikut keluar dan bergetar, gitu. Daging itu bisa bergetar. Kalau saudara putusin buntuk cicak kan, cicak masih bisa gerak-gerak. Seperti itu, saudara. Dan itu terjadi. Ya. Saudara, pencambukan ini peristiwa yang sangat luar biasa. Nah, akibat pencambukan ini, maka tubuh ini mengeluarkan darah. Begitu banyak darahnya. Sehingga Tuhan Yesus itu mengalami suatu efek kehabisan darah yang sangat banyak. Jadi darah orang tuh 5 liter,
cairan dalam tubuhnya. Saudara, itu udah keluar nggak tahu berapa liter. Ada yang bilang 3 liter, tinggal 2 liter. Itu manusia nggak bisa hidup dengan darah yang cuma 2 liter, manusia nggak bisa hidup. Dan itu darah begitu banyak keluar. Yang kita lihat di film itu mungkin masih percikan-percikan. Mungkin kalau dilihat aslinya itu menggenang gitu. Banyak banget, saudara. Saudara, efek ini ya itu bisa mengakibatkan jantung itu jadi bergerak makin cepat. Ginjalnya gagal, saudara, ya, nggak lagi bisa memproduksi urin karena nggak ada lagi cairan, saudara. Ya, nah biasanya pada saat ini dicambuk kayak kekurangan darah paling banyak, itu orang akan merasa haus karena nggak ada cairan di tubuhnya. Dia sangat haus, saudara. Dan pada umumnya orang biasa, saudara, ketika dicambuk seperti ini, itu mati. Udah nggak kuat berdiri lagi, udah nggak kuat jalan, pasti mati. Tapi saudara, Tuhan Yesus, dia tahu dia tidak boleh mati waktu dicambuk. Dia harus mati di mana? Di kayu salib. Jadi dia itu bayangin saudara, mempertahankan. Ya, mempertahankan nyawanya dengan sakit yang luar biasa, harus manggul salib. Makanya beberapa kali jatuh di jalan. Karena udah gak kuat, udah puyeng saudara, udah muter. Udah kehabisan darah saudara. Nah saudara, penyalipan adalah sebuah hukuman yang sangat-sangat kejam. Sehingga bahasa Inggris membuat sebuah kata sendiri, crucifixion. Itu penyalipan. Sebelumnya nggak ada kata ini. Kenapa? Nggak pernah ada yang sesadis ini. Gitu. Hukuman yang sesadis ini nggak pernah ada. Saudara. Jadi yang namanya crucifixion itu penyalipan, itu supaya orang yang dihukum matinya pelan-pelan. Nggak boleh langsung mati. Kalau ditembak jedar mati langsung, ya paling 10 detik mati. Kasih gas racun mati dalam hitungan detik. Tapi penyalipan matinya harus dalam hitungan jam. Bayangin saudara, disuruh mati tapi pelan-pelan gitu. Dan melalui penyiksaan. Jadi penyalipan itu, bayangin saudara, Tuhan Yesus sudah habis darahnya, jantungnya sudah berdetak cepat, kemudian pasti terjadi yang namanya gagal jantung, sesak napas, dan harus di kayu salib. Saudara coba-coba aja, ya, saudara ikat tangan saudara gitu ya. Kita ngomong ikat ya. Saya nggak ngerti waktu di penyalipan itu hanya dipaku atau diikat. Dipaku tuh di sini saudara ya. Dan paku di sini itu sakitnya sama seperti saudara ketok sikut saudara atau mata kaki saudara dengan partil. Gitu. Sedikit aja coba, sakit enggak gitu. Kenapa sakit? Kenapa misalnya di dengkul nggak gitu sakit, ya kan? Walaupun sakit tapi nggak dibanding kalau di mata kaki kan. Kebentur, aduh, karena itu pusat saraf. Bangsa Romawi tahu ini pusat saraf. Pusat saraf bagian tubuh atas. Kaki, dekat mata kaki itu pusat saraf untuk bawah. Dipaku di situ saudara. Bayangin sakitnya kayak apa. Dan tergantung saudara. Saudara harus menanggung berat badan dengan kedua tangan. Pasti begini. Dan posisi begini adalah posisi orang tarik napas. Enak napas. Tapi mau buang napas, nggak bisa. Susah banget. Dan karena kehabisan darah itu pasti napas itu memburu cepat sekali. Jadi kalau dia mau buang napas, dia mesti naikin dikit. Begitu dikit langsung kakinya kena pakunya kan bergeser keruk aja. Aduh saudara. Dan harus bergeser tubuhnya di papan atau di kayu. Saudara bisa lihat kayunya bukan kayu mulus saudara. Ya, udah di vernis licin, enggak saudara. Kayu masih kasar, jadi udah luka serat. Ya, kayak orang garukan gitu. Ya kan? Cuman ini kan luka dalam belakangnya. Saudara, dan itu berlangsung beberapa jam. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mati. Jadi kematian Tuhan Yesus itu karena kehabisan darah. Ya, gagal jantung, kehabisan asam darah, saudara. Sehingga disitulah Tuhan Yesus mati dan dia berkata, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Ya. Saudara,
dunia melihat ini semua. Film tentang kematian Tuhan Yesus, tentang penyaliban Tuhan Yesus, banyak dibikin orang. Ya. Orang lihat, sepertinya Yesus mati. Tuhannya orang Kristen mati. Saudara nggak usah khawatir. Iya, Tuhan orang Kristen memang mati. Tapi yang kamu nggak tahu, Tuhan orang Kristen juga bangkit. Karena dia mati, maka dia bangkit. Saudara, pagi ini saya kepingin mengajak saudara melihat peristiwa kematian ini. Tapi dari sudut yang berbeda. Sudutnya begini, kematian Yesus Kristus ini, itu sebetulnya rencana Allah atau rencana manusia. Kalau dilihat dari film, tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyaliban Yesus, itu rencana manusia semua. Kalau saudara baca kisah penyaliban saja, kisah bagaimana Yesus dihianati sampai penyaliban, saudara tidak akan temukan itu rencana Allah. Saudara tahu rencana Allah karena saudara baca kitab nubuatannya. Karena saudara mendengar yang Yesus katakan sebelumnya. Murid-murid 4 kali saudara dikasih tahu sama Tuhan Yesus, anak manusia harus menanggung penderitaan dan mati di kayu salib. Enggak percaya saudara. Saya pikir kita pun kalau pada waktu hidup perjaman murid-murid belum tentu kita percaya. Jadi seolah-olah saudara, kematian Kristus itu adalah sebuah rencana manusia. Saudara, saya mau kasih lihat beberapa ayat di sini ya, untuk membuktikan bahwa kematian Kristus itu ya, itu bukan rencana manusia sama sekali. Kematian Kristus sudah ada, sudah dinubuatkan beberapa lama, yang beberapa ratus tahun sebelumnya. Saya tadi udah minta siapkan ayat Alkitab, coba dibuka Mazmur 22 ayat 1 itu. Bukan, ya, Mazmur 22 ayat 1. Yang Allahku ada. Iya, ini dia, ya. Di Mazmur ini ayat 2 ya di sini ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus pernah ngomong waktu di kayu salib apa? Eli, Eli, lama sabakta. Itu artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Perkataan Yesus sudah dinubuatkan oleh Raja Daud. Kemudian ayat yang 6 dan 8 kita lihat. Saudara mesti ngerti ini, saya ajak saudara lihat beberapa ayat cukup banyak ya saudara. Nah, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celak bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Saudara, inilah ayat selanjutnya, 7-nya. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Itu peristiwa saat Tuhan Yesus ada di kayu salib, saudara. Ya. Yang lain lagi yang saya ingin saudara lihat itu di dalam, langsung aja. Yesaya 53 ayat 7. Jadi ada ditulis nggak di situ? Yesaya 53 ayat yang ke-7. Dia dianiaya tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesaya sudah menubuatkan dan itu yang terjadi ketika saat Yesus disalibkan. Nah saudara, oleh karena itu ketika kita tahu bahwa ternyata kematian Kristus itu sudah dinubuatkan. Artinya grand design sudah dilakukan oleh Allah. Jauh sebelum Yesus naik ke kayu salib. Makanya tadi kenapa Yesus sebegitu takutnya, karena dia tahu dia siapa, apa tugasnya, apa yang harus diselesaikannya, saudara. Tetapi saudara, yang unik yang kita mau lihat pada hari ini adalah, kalau dilihat dari cerita, ternyata saudara, kematian Kristus itu sebenarnya ulah manusia. Itu karena ada oknum-oknum yang tidak suka sama Yesus Kristus.
Saudara, di sini saya mau bicara tentang kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah dalam kematian Kristus. Untuk kita bisa mengenal kedaulatan ini, setelah kita nanti lihat beberapa ayat, kita lihat ceritanya saudara. Nanti saudara akan tahu Tuhan yang kita, saudara dan saya sembah itu Tuhan seperti apa. Apakah kita perlu khawatir atau tidak? Saudara, kalau nanti saudara di rumah baca Yohanes pasal 13, di situ akan menjadi jelas. Saya tidak mau buka itu satu persatu, tapi di dalam Yohanes 13 seolah-olah kematian Kristus itu adalah ulah daripada 3 oknum. Oknum yang pertama adalah Yudas. Oknum yang kedua adalah ahli-ahli Taurat orang Farisi. Oknum yang ketiga adalah setan. Saudara, sewaktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, setan gagal mencobai Tuhan Yesus, membuat berdosa, gagal. Tapi apakah setan kalah? Dikatakan tidak. Setan undur dan menunggu waktu yang baik. Waktu itu setan belum dikalahkan karena Kristus belum mati. Hari ini saudara, setan sudah dikalahkan oleh kuasa kematian Kristus dan kuasa kebangkitannya. Yang percaya katakan amin. Waktu itu belum, saudara. Sehingga setan undur, ketika ada kesempatan untuk setan untuk menghabiskan Tuhan Yesus, dia habisin, saudara. Kapan kesempatan itu? Saat waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, saudara. Jadi saudara, di situ ada yang namanya Yudas. Yudas dipakai oleh setan. Nah kita lihat Yohanes 13 ayat 2. Kita coba lihat. Mereka sedang makan bersama. Murid-murid Tuhan Yesus makan perjamuan terakhir. Ya. Dan iblis, apa namanya? Ada kata apa? Telah. Jadi kalau telah itu, iblis bisikannya saat itu apa bukan? Bukan, telah. Telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Kapan iblis membisikkan itu? Bukan pada waktu makan, sebelumnya. Iblis sudah membisikkan rencana itu. Kenapa? Karena iblis ingin menghancurkan Yesus. Iblis ingin menghancurkan Yesus. Saudara, sebetulnya Yudas nggak ingin Yesus dibunuh, nggak ingin. Kenapa Yudas jual Yesus? Supaya dapat duit. Jadi lain ya, kalau setan motivasinya adalah untuk menghancurkan Yesus. Pelayanan Yesus itu kan ngusir setan, bangkitin orang mati, sembuhkan orang sakit. Setan nggak suka, dia mesti mati. Supaya nggak ada lagi yang bisa bangkitin orang mati, nggak ada lagi yang bisa sembuhin orang sakit. Dia nggak tahu gitu. Ternyata kuasa kebangkitan Tuhan itu bisa membangkitkan orang mati. Ya. Setan nggak tahu. Waktu itu setan ingin Yesus mati. Setan. Yudas kepingin Yesus supaya dapat duit 30 keping perak. Bukan harga yang murah, saudara. Harga yang mahal. Saya mau tanya, dari mana Yudas dapat duitnya? Dari bank? Dari ahli Taurat. Kenapa ahli Taurat mau bayar Yudas untuk nangkap Yesus? Ahli Taurat juga kepingin Yesus dibunuh, Yesus disingkirkan. Kenapa? Karena mengganggu popularitas mereka. Ahli Taurat merasa tersaingi dengan ada Yesus. Ajaran ahli Taurat enggak didengar orang banyak. Mereka beralih kepada Tuhan Yesus Kristus. Ahli Taurat tidak membuat mujizat, tapi Tuhan Yesus pelayanannya banyak mujizatnya. Banyak orang datang kepada dia meninggalkan ahli Taurat. Bahkan Yesus mengecam ahli Taurat. Sakit hati, pengen bunuh Tuhan juga. Ya, jadi dari 3 oknum tadi kan. Yudas, setan, dan ahli Taurat. 3-tiganya kepengen Yesus. Kalau kita lihat, sepertinya ini rencana manusia. Manusia yang ingin menghancurkan Yesus. Dan Yesus dalam cerita, kalau saudara lihat di Passion, diam aja gitu. Nerimo aja. Sepertinya kok nggak ada perlawanan ya.
Lawan tuh gimana? Tapi saudara, yang luar biasa, Tuhan juga membiarkan mereka punya rencana masing-masing. Tiga-tiga orang itu rencananya beda-beda loh. Setan maunya ngancurin Yesus supaya nggak ada lagi yang bisa ngalahin setan. Yudas mau cuma dapat duit, dia nggak mau Yesus mati, cuma dapat duit yang penting. Ahli Taurat pengen singkirkan Yesus karena kesaingan. Ya. Saudara, tiga-tiganya punya rencana sendiri-sendiri. Tiga-tiganya punya kebebasan sendiri-sendiri. Saudara, ada satu hal yang luar biasa. Kita melihat bahwa sepertinya mereka berjalan masing-masing, punya rencana masing-masing. Yudas dibisikin oleh iblis, Yudas kerasukan setan, langsung dia keluar. Tuhan Yesus bilang kalau apa yang kamu mau berbuat, perbuatlah demikian. Ahli Taurat juga pengen bunuh Yesus, setan jangan tanya. Ya. Nah, tetapi saudara lihat, ahli Taurat yang sangat concern, boleh bunuh Tuhan, tapi jangan hari Paskah. Oke, kita lihat di sini Matius 26. Ya. Saya ajak saudara lihat dulu kisahnya. Nanti kita akan kagum lihat Tuhan ini luar biasa gitu. Grand desainnya. Ya. Matius 26 ayat yang 1. Ada nggak? 1 sampai 5. Ya, di sini dikatakan, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, ia berkatalah ia kepada murid-muridnya, ayat 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ayat yang ketiga, pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Ayat 4, dan mereka merundingkan sesuatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk apa? Membunuh dia. Nah, ayat 5. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Saudara lihat, di sini ada 2 hal yang bertolak belakang. Tuhan Yesus ingin disalibkan pada hari Paskah. Betul ya? Tadi kan saudara baca kan, dia ingin disalibkan pada hari, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. 2 hari lagi, ini waktunya cuma hari ini. 2 hari lagi Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Di dalam Yohanes 13 ayat 1, ya, dikatakan sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Jadi Tuhan Yesus kepingin kematiannya pada hari raya Paskah. Manusia-manusia ini kepingin kematian Tuhan Yesus pada bukan hari raya Paskah. Di luar itu. Apakah Tuhan mengendalikan semua? Tidak. Dia bilang sama Yudas, Yudas awas ya, kalau mau jual saya jangan lama-lama. Tolong cepet-cepet aja, karena mau Paskah nih. Dia gak ngomong begitu sama Yudas. Enggak. Begitu Yudas lagi kumpul, dia lagi makan roti, tiba-tiba dia kerasukan iblis. Terus dia keluar. Dan Yesus bilang, apa yang kamu mau kerjakan, kerjakan. Tuhan gak bilang, jual buruan nih, waktu tinggal berapa hari nih. Aku mau mati hari raya Paskah. Enggak, Tuhan gak ngomong gitu, saudara. Tuhan udah tahu belum Yudas bakal mengkhianati dia? Tahu. Sebenarnya kalau Tuhan Yesus udah tahu Yudas bakal mengkhianati dia cuma ngomong nih, dia lagi depan murid-muridnya. Murid-murid, gini loh. Satu di antara kalian nih akan menjual aku, mengkhianati aku. Tahu nggak yang pertama ngomong duluan siapa? Petrus. Siapa guru? Kalau Yesus bilang, tuh Yudas. Habis nggak Yudas kira-kira? Habis saat itu. Habis saudara. Iya kan? Tapi Yesus nggak ngomong, cuma dia tahu. Tidak semua kalian bersih. Gitu dia ngomong. Satu di antara kalian akan mengkhianati aku. Mereka tahu siapa? Yang pertama aku berikan roti. Padahal jelas tuh. Ya. Tapi kenapa? Memberikan roti kepada murid itu di Israel itu sebagai penghormatan kepada tamu. Jadi waktu Yesus memberikan kepada Yudas pertama kali, murid-murid berpikir Yesus menghormati Yudas. Karena dia yang pertama dapat roti.
Sebagai orang yang terhormat. Itu menghormati tamu caranya gitu. Nyelupin roti, kasih makan. Itu menghormati, saudara. Nah, jadi di sini Yesus nggak nyuruh Yudas buru-buru jual. Yesus nggak nyuruh ahli Taurat, dia tidak ngomong apa-apa sama ahli Taurat. Apalagi sama setan, didiamin aja sama dia semuanya. Masing-masing punya rencana sendiri, saudara. Ya. Tetapi satu hal yang luar biasa. Di dalam Yohanes 13 ayat 3. Coba kita lihat. Di sini dikatakan gini, ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Hari itu semua kuasa ada di tangan Yesus. Dia mau ngapain aja bisa, diserahkan sama Bapak. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak ngelawan, dia tidak memberontak, dia tidak ngapa-apa. Dia diam. Dan dia juga memberikan kehendak yang bebas kepada manusia. Mau ngapain Yudas, mau jualnya kapan terserah. Orang ahli Taurat mau bunuh dia kapan terserah. Tidak dikasih pengumuman, tidak dikasih motivasi untuk bunuh buru-buru. Tidak. Didiamin aja. Jadi mereka masing-masing punya kehendak bebas, masing-masing punya rencana. Makanya kita melihat sepertinya kematian Tuhan Yesus itu adalah rencana manusia. Tetapi sebetulnya kita tahu bahwa kematian Tuhan Yesus itu adalah rencana Allah. Manusia kepengen Yesus mati dengan 3 motivasi. Yang satu cuma mau uang, yang satu mau menghancurkan karir Yesus supaya nggak ada lagi. Yang satu lagi ahli Farisi itu pengen geser Yesus karena iri hati sirik. Beda-beda. Mereka berjalan sendiri-sendiri, mereka punya rencana sendiri-sendiri. Tetapi saudara, semua itu diatur oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga mereka sedang melakukan kehendak Bapa, kehendak Yesus. Naik di kayu salib pada hari raya apa? Paskah. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Nomor 1, saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa atas dunia, atas sejarah. Yang percaya katakan amin, saudara. Buka Mazmur pasal 47 ayat 8. Kita baca sama-sama ayat 8. Itu sih ayat 7 ya, itu kita sudah ayat 7 sampai ayat 8. 1, 2, 3. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Selanjutnya, Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahta yang kudus. Saudara, kalau kita baca ini, kita mungkin kagumnya sedikit. Ya itu kan pujian namanya. Allah berkuasa atas bangsa-bangsa. Allah memerintah atas raja-raja di bumi. Ya itu kan pujian. Gak heranlah pengagungan-pengagungan. Kenapa saya ceritain tadi kematian Kristus? Rencana Allah berdasarkan kehendak bebas manusia. Manusia bebas, nggak ada satupun dari oknum-oknum tadi yang diperintahkan Yesus untuk buat skenario kamu akan nanti bunuh aku ya pada hari ini begini. Nggak ada saudara. Mereka masing-masing mau jalan sendiri. Yudas dibisikin rencana menjual jauh sebelum hari sama setan, saudara. Setan udah kepingin duluan Yesus mati sebelum orang Farisi. Orang Farisi gara-gara Yesus ngajar dia mulai timbul rasa kesel, timbul rasa sakit hati, dia pengen bunuh Yesus juga. Yudas pengen duit, kenapa? Pencuri dari awalnya. Saudara, yang ini kita perlu tahu, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang berkuasa atas sejarah, atas dunia, atas alam semesta, yang percaya katakan amin. Dan atas hidup saudara dan saya. Sepertinya waktu kematian Kristus, Tuhan orang Kristen itu Tuhan yang paling payah. Diludahin, diolok-olok, ditampar, disiksa. Kok diem aja sih? Katanya Tuhan, katanya punya kuasa, bisa bangkit orang mati. Kok diem aja? Saudara,
Benarkah Allah diam aja pada waktu dia mati? Tidak, saudara. Sebetulnya Allah sedang bekerja. Allah sedang mengatur satu strategi. Allah sedang mengatur suatu desain. Desain apa? Supaya saudara dan saya diselamatkan. Supaya saudara dan saya melalui kematian Kristus yang harus pada hari raya Paskah, saudara dan saya menerima anugerah keselamatan. Yang percaya katakan amin. Saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, hari ini mungkin saudara punya problem. Punya masalah yang berat. Sepertinya Tuhan diam aja. Enggak bertindak apa-apa. Biasa-biasa saja. Apakah benar? Dia cuma diam? Tidak berkuasa? Atau mungkin berkuasa tapi tidak mampu gitu? Melakukan sesuatu? Jawabannya tidak, saudara. Saudara harus yakin bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah bisa digagalkan oleh manusia. Yang percaya katakan amin, saudara. Tidak akan pernah bisa. Tuhan bukan Tuhan preman. Seperti tadi yang di penjara gitu ya. Ya main tegor, main tabok, main pukul. Ikutin ya, nggak ikut awas. Tuhan kasih saudara melakukan apa aja. Tapi di luar itu, saudara mau ngapain aja, Tuhan bisa mengendalikan sehingga rencananya yang terjadi. Saudara pikir dunia ini kok makin jahat ya, kok makin begini, kok nggak sesuai ya? Enggak, saudara. Percaya saya, itu akhirnya akan sama seperti yang Tuhan skenariokan, seperti yang Tuhan mau. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu, kalau saudara tahu bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu, atas semua keadaan, atas sejarah, atas dunia, atas pemerintah. Perlu khawatir nggak? Perlu khawatir nggak? Nggak. Nggak perlu. Dia berkuasa. Dia bukan bisa punya plan A, plan B, plan C. Tidak, saudara. Dia cuma punya satu plan, satu rencana. Dan rencana dia adalah rencana masa depan yang penuh harapan. Rencana kebahagiaan. Itulah yang dia berikan bagi saudara dan saya. Dia nggak gagal. Nubuat yang tadi saudara baca di kitab Mazmur, di kitab Yesaya, di kitab Yeremia, bahkan di kitab Ulangan, Musa pernah ngomong, digenapi di zaman Yudas hidup. Bisa aja digenapi zaman yang lain, bisa. Tapi Tuhan pilih di zaman Yudas hidup. Di mana masing-masing punya kemauan sendiri, masing-masing punya kehendak sendiri, masing-masing punya rencana sendiri. Tapi Tuhan pakai untuk supaya Yesus Kristus disalibkan pada hari raya Paskah. Jadi pertama, kita tahu Tuhan kita yang sudah menebus kita. Bukan sekedar dia menebus curahkan darah kemudian kasih keselamatan, tidak. Dia adalah Tuhan yang mengendalikan seluruh alam semesta ini. Yang percaya katakan amin. Saudara nggak perlu khawatir. Hal yang kedua, sekalipun kelihatannya Tuhan nggak berbuat apa-apa. Yesus apa-apa, seperti biasa-biasa aja. Tapi sebetulnya dia sedang bekerja. Yang percaya katakan amin. Roma 8 ayat 28 kita buka sama-sama. Kita baca firman Tuhan ini. Satu, dua, tiga. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa yang mau terpanggil sesuai rencana Allah? Kalau saudara itu orangnya, yang di atas mesti diimanin bahwa Allah turut bekerja. Allah tetap bekerja. Allah sedang bekerja. Yang percaya katakan amin. Sekalipun gak katakan apa-apa. Saya ambil contoh. Yusuf. Yusuf ini orang yang terpanggil sesuai rencana Allah. Karena dia akan jadi Perdana Menteri di Mesir. Dan dia akan jadi penyelamat dunia dari kelaparan. Itu rencana Allah, saudara, hidup Yusuf. Bisakah digagalkan oleh orang lain? Nggak bisa.
Adiknya mau menggagalkan, mau bunuh. Karena ngiri. Kakak-kakaknya sorry. Ya, mau bunuh karena dia anak manja, mau dibunuh. Akhirnya gak kebunuh, tapi cuma dijual. Iya kan? Dijual, karirnya baru naik, masuk penjara. Karena dikhianatin. Apakah habis, apakah hancur? Sepertinya Allah diam aja tuh. Diam aja, dari mulai Yusuf diceritain ngasih makanan sama kakak-kakaknya, dimasukin di sumur, terus sampai di Potifar, sampai di penjara. Allah nggak ada campur tangan sama sekali, diem, nggak ada lihat Allah mengaku mujizat, nggak ada, biasa-biasa aja. Baru pada saat Firaun bermimpi, di situ Allah bekerja melalui Yusuf. Sebelumnya enggak, diem aja. Itu belasan tahun, saudara. Jadi, hal yang kedua, mungkin hari ini saudara, sepertinya Allah diam aja. Saudara udah doa, saudara udah berpuasa, saudara udah menangis, saudara udah berseru-seru. Mana jawaban Allah? Mungkin ada yang kecewa sama Tuhan. Tapi dengar baik hari ini, kalau saudara terpanggil sesuai rencana Allah. Karena saudara dan saya dipilih. Bukan karena kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Yang percaya katakan amin. Bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Itu Tuhan bilang. Jadi kalau saudara dipilih, saudara terpanggil sesuai rencana Allah. Kalau saudara terpanggil sesuai rencana Allah, maka saat Allah diam, saat Allah kelihatannya nggak ngapa-ngapain, yakinlah, percayalah bahwa Dia sedang bekerja. Dia tetap bekerja, amin. Dia tetap bekerja dalam kehidupan Yusuf. Dia tetap bekerja dalam kehidupan Musa. Mana ada seorang ibu mau buang bayinya di sungai. Nggak ada, tapi kepaksa, saudara. Tapi apakah itu akhir hidupnya Musa sebagai orang yang dibuang? Enggak. Ternyata diselamatkan dengan ajaib Firaun dan dibesarkan di Firaun, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kenapa Musa yang mesti dikirim? Ya karena dia terpanggil sesuai rencana Allah. Kelihatannya diam aja. Musa dari awal bayi sampai dia besar di istana, sepertinya kebetulan. Allah nggak ngomong apa-apa gitu sama dia. Saat dia baru mau ngomong melepaskan Israel, baru tuh Allah bekerja. Sebelumnya biasa-biasa aja gitu. Ya. Jadi saudara, sekali lagi, hal yang kedua, kalau yang pertama saudara percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menguasai sejarah, Tuhan yang menguasai bumi ini, Tuhan yang menguasai alam semesta, Tuhan yang mengendalikan segalanya. Sekalipun manusia boleh berkehendak bebas. Ya. Saudara, ini misalnya contoh. Kita tahu Tuhan Yesus akan datang. Kedatangan Tuhan Yesus ada tanda-tandanya, yaitu misalnya adanya antikris. Orang kan semua baca di dunia. Oh ada antikris dulu nih, nanti kalau ada antikrisnya belum nggak datang apa segala macam. Atau penginjilan di bumi ini sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke pelosok-pelosok baru tiba kesudahannya. Kita tahu semua, orang juga tahu semua, baik yang jahat maupun yang baik, yang kenal Tuhan maupun yang tidak. Mereka mau ngerubah skenario nih, wah kalau begitu coba deh, gue pundurin dulu dikit, bikin begini. Nggak bisa tetap, boleh aja, punya rencana apa boleh aja. Tapi buat Tuhan, dia tetap berdaulat, dia tetap bisa mengendalikan apa saja. Sama seperti waktu kematiannya. Boleh aja mau ngapain silakan. Tapi hari raya Paskah. Matinya. Saudara, hal yang kedua tadi. Kalau kita udah percaya. Yang kedua, sekalipun Tuhan diam. Dia bukan meninggalkan saudara dan saya. Tapi dia sedang bekerja. Dia tetap bekerja. Mungkin saudara gak merasakan. Atau mungkin saudara gak peka. Tapi percayalah bahwa dia tetap dan tidak pernah berhenti bekerja. Yang percaya katakan amin. Ya. Dan kebenaran yang ketiga adalah semua orang di dunia ini kesimpulannya adalah hamba Allah. Tapi ada dua hamba. Saya ambil contoh gini, setan ketika berhasil menaikkan Yesus di atas kayu salib, setan bilang, rasain lo, ini gue berhasil. Gitu. Rencana saya berhasil membunuh Yesus di kayu salib. Setan sih gak pusing dah, mau disalib, mau ditembak, mau diapain terserah. Yang penting mati aja. Gitu. Setan bilang, gue berhasil. Ya kan? Yudas, berhasil gak? Berhasil, jual Yesus, dapat duit gak dia?
Dapat. Asik, cuan. Cuan. Ya kan? Berhasil kan Yudas? Ahli Taurat berhasil nggak? Berhasil rencananya. Bisa membunuh Yesus. Betul kan? Berhasil. Walaupun dia lupa pada bunuh pada hari Paskah. Tapi berhasil. Pertanyaannya, mereka tanda kutip seolah-olah berhasil karena mereka sendiri atau karena rencana Allah? Karena rencana Allah. Jadi orang-orang ini, oknum-oknum ini dipakai oleh Tuhan sebagai hambanya, sebagai pesuruhnya supaya rencana Allah terjadi. Betul? Ya, rencana Allah terjadi. Gara-gara 3 orang ini, Yesus naik ke kayu salib. Saudara, oleh karena itu hari ini, semua orang di dunia itu hambanya Tuhan. Bukan dalam arti seperti kayak gini. Tapi hamba Tuhan yang diperalat Tuhan. Bisa loh, diperalat Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Atau yang kedua, diperalat Tuhan, dipakai Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan baginya. Saudara mau yang mana? Nggak ada manusia di dunia ini lepas dari alatnya Tuhan. Kalau dia nggak kenal Tuhan, dipakai sama Tuhan. Tapi untuk menggenapi rencananya. Tapi kalau dia kenal Tuhan seperti saudara dan saya, yang terpanggil sesuai dengan rencananya, maka saudara dan saya diperalat juga sama Tuhan. Tetapi untuk tujuan yang mulia. Yang mau katakan amin. Pilihan di tangan saudara. Nggak ada manusia yang bukan hamba Allah. Karena semua manusia ciptaan Tuhan. Cuman pilihannya sekarang apakah saudara mau dipakai Tuhan untuk memuliakan dia. Ataukah saudara mau dipakai Tuhan hanya untuk diperalat. Pilihannya di tangan saudara. Hari ini kita ngerti 3 pengertian. Karena kematian Kristus. Itu rencana Allah yang luar biasa. Kita mengerti bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Saudara gak perlu khawatir. Sekalipun dia diam, bukan berarti dia berhenti bekerja. Tapi dia selalu turut bekerja. Untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang ketiga, mari kita jadi hamba Allah. Jadi alatnya Tuhan untuk dipakai bagi kemuliaannya. Yang mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dalam perjamuan kudus. Saya undang hamba-hamba Tuhan.